laki-laki tinggi besar ngelaporin perempuan yang kecil gitu. Sedangkan wanita itu kan makhluk lemah yang harus dilindungin. Melihatnya menurut aku sih suatu hal yang tidak logik, di mana laki-laki tinggi besar ngelaporin perempuan yang kecil gitu. Sedangkan wanita itu kan makhluk lemah yang harus dilindungin. Masa iya ngelaporin wanita duluan gitu ke polisi, kayak menurut aku nggak masuk akal ya, suatu yang nggak make sense. Apalagi aku salah satu bisa jadi, kalau ngomong korban sih aku nggak berasa korban sih, cuma pernah ada hubungan juga dengan si cowok ini 3 tahun dulu kan, ya? Dan bahkan aku tuh kenalnya sekarang aku sama Siska sudah bersahabat. Aku tuh kenalnya itu gara-gara kita itu dipacarin dalam waktu yang bersamaan. Bersamaan? Yes, jadi aku tuh dipacarin dalam waktu yang bersamaan. Tapi saling tahu nggak? Pertamanya nggak tahu, saling tahu, akhirnya berantem. Kita berantem cowok mau kondo yang nggak penting ini, kita berantem nih dulu. Sama dokter Siska juga akhirnya kamu berantem? Akhirnya berantem, tapi makin berjalannya waktu, terus kita mikir kayak, ngapain sih kita berantem gara-gara cowok nggak penting, nggak modal, dan nggak beretitut ya menurut aku ya. Tapi kan kamu pacaran cukup lama, sedangkan dokter Siska kan pacaran nggak lama setahun. Ya? Setahun. Berarti artinya lamaan kamu gitu, kan kamu nggak putus tuh akhirnya, melanjutkan? Oh ya putus lah. Enggak, yang putus duluan si dokter Siska dengan Kevin ini. Oh aku duluan dong sama si cowok ini, udahan dulu kan udah ke-gap tuh, udah ketahuan kan ngejalanin 2 hubungan dalam waktu yang bersamaan. Awal mula kenal dengan Kevin ini gimana sih ceritanya? Awal mula udah lama banget lah, dari zamannya dia belum main. Waktu itu tuh zamannya dia itu bahkan syuting aja belum punya mobil, masih pakai mobil aku. Tahun berapa kalau inget gak? Tahun berapa? Lupa ya. Intinya sekarang dikurangin 4 tahun aja, sekarang dikurangin 4 tahun deh. 2018 ya? Dikurangin 4-5 tahun lah 2017, gitu. 2018 ya? Apa sih yang membuat kamu akhirnya, oke, gue pacaran sama dia gitu? Dulu mungkin ya lagi bego-begonya kali ya, ya apa sih yang di iniin, ya ganteng kan, lucu, udah seagama juga dulu kan. Kalau sekarang sih gitu. Kabarnya juga katanya kamu pernah sih sempet tinggal bareng dengan Kevin, bener gak sih? Pernah dulu. Berapa lama kak tinggal? Mungkin setahun ya. Setahun tinggal bareng? Setahun. Kenapa harus memutuskan akhirnya tinggal bareng sama Kevin tapi tidak menikah? Kan balik lagi, orang kan ada masa hilaf-hilafnya, lagi cinta-cintanya kan. Kalau lagi cinta mah coklat juga, tai kucing berasanya coklat gitu kan. Kalau sekarang mah tainya doang. Berarti dulu karena lagi cinta bucin, akhirnya. Ya bisa jadi ya bucin ya bahasa sekarangnya, dulu belum ada bahasa bucin. Ada ini nggak sih, apa maksudnya iming-iming dari dia, menjanjikan ingin memberikan kamu apa mungkin? Dulu kayaknya nggak ada ya. Masalahnya dia sama aku, kayaknya aku yang lebih banyak memberi. Gitu? Iya. Dulu malah dan sama semua mantannya aku rasa ya, dari aku, terus yang tidak diakui LL iya, itu kan katanya sampai dikasih motor, mamanya ya gitulah ya, yang seperti kita pada tahu. Tapi yang kamu ketahui mantan Kevin siapa lagi sih? Yang diakuin kayaknya cuma LL diakuin ya sih? Nggak diakuin ya? Aku diakuin loh, makasih loh aku diakuin loh. Ini SK, mungkin ratusan cewek lain yang jadi korban. Dokter Siska diakuin. Tapi ratusan cewek lain yang jadi korban mungkin nggak diakuin ya. Oke, sosok Kevin mungkin di mata kamu seperti apa sosok lelaki? Sosok kalau dulu lucu, kalau sekarang tai, gitu aja. Kacau di bahasanya. Kenapa tuh bisa ini kan pendapat, bener nggak guys? Setiap orang boleh berpendapat. Ya, benar. Boleh berpendapat. Menurut aku kelakuannya tidak baik. Tapi pernah selingkuh nggak waktu pacaran sama kamu? Aku rasa sering ya. Tapi aku juga sering selingkuh, jadi ya udahlah. Jadi nggak masalah, mungkin nggak masalah. Masih itu cintanya cinta monyet kali ya?
Iya, Nggak seserius ini. masih nggak seserius itu. Tapi pernah ngalamin kekerasan juga nggak selama pacaran? Selama pacaran aku nggak pernah ngalamin kekerasan. Nah, Maupun ucapan atau verbal gitu. kalau ucapan memang kayaknya psikologis dari dia itu tipe orang yang gini loh. Kalau salah, dia tidak akan pernah mau mengaku salah. Jadi kalau udah ke gap salah pun, udah ke gap pun nggak akan pernah mau ngaku. Orangnya itu nggak pernah mau ngaku salah dan tidak pernah mau minta maaf. Oh. Jadi aku ngelihat kasus mereka sekarang yang lagi sedang berjalan, yang sedang bergulir ini, ngelihatnya cuma ketawa aja sih. Kok cowok yang tinggi gede ngelaporin cewek kecil terus kekerasan gitu loh. Berarti kamu shock ya, pacaran sama kamu nggak pernah ngelakuin kekerasan, akhirnya Nggak sama pernah. dokter Siska akhirnya ketahuan dia melakukan kekerasan. Iya, dan aku tuh orangnya paling apa ya, menurut aku wanita itu sosok yang harus dilindungin. Makhluk lemah yang harus dilindungin lah, kok disakitin, kok dilaporin lagi. Oke, ini waktu pacaran nih, mungkin apa sih kerugian yang kamu alami selain waktu? Kerugian yang pertama waktu, yang kedua rugi aja sih kenal orang kayak gitu. Hmm, ada kerugian materi nggak mungkin? Materi aku nggak hitung-hitungan lah masalah materi. Toh mau kita ngomong juga nggak mungkin balik. Nggak, berarti nggak ada apa niatan untuk melaporkan Kevin seperti dokter Siska melaporkan? Enggak lah, Karena nggak ada masalah yang berarti gitu. enggak lah. Berarti percaya nggak Kevin kasar sama dokter Siska itu yakin banget berarti? Karena Yakin, apalagi aku udah lihat videonya. waktu sama kamu juga pacaran punya sifat temperamen juga. Kalau temperamen memang bawaannya orangnya seperti itu kali ya, dan dia itu seorang yang nggak mau ngaku salah. Pokoknya mau udah ke gap salah pun, udah kita gapin nih dia salah, dia tidak akan pernah mau mengaku salah. Contohnya apa waktu pacaran sama kamu mungkin? Iya, Apa contohnya ada momen di mana yang dia disalahin tapi dia benar-benar salah tapi dia nggak mau disalahin. ada nih satu momen nih, kita flashback ya. Iya, curhat dong, cerita sedikit. Ke gap nih, selingkuh nih, di mana gitu kan? Aku tanya, tanggal segini kamu di sini kan sama cewek ini kan? Udah jelas bener-bener ada buktinya dan orangnya mengakui ada di situ tanggal segitu, tapi dia nggak mau mengakui. Berarti Ngeles aja terus gitu. ngelas-ngelas akhirnya dia malah nuding kamu bersalah gitu. Iya, malah muter balikin, malah oh lo yang salah kayak gitu. Ngeles kayak, menurut aku sih kepribadian yang tidak gentle. Apalagi aku ngelihat sekarang di sosmednya dia berkoar-koar terus setiap hari, ih nggak gentle banget, ih cowok kayak gitu. Tapi masih berhubungan nggak sih sekarang komunikasi? Aku atau- sudah enggak dong. Sudah enggak? Sudah berapa lama tidak berkomunikasi dengan? Sudah berapa lama? Udah lama banget nggak komunikasi. Pokoknya setelah aku udah baikan lagi sama dokter Siska, udah nggak pernah kontak lagi, ngapain? Dari sekarang kan kasus dengan dokter Siska sekarang makin panjang si Kevin ini. Bahkan sekarang merugi besar si dokter Siska sampai menuntut 1,5 miliar Wajar, kepada Kevin. wajar menurut Gimana aku. sih tanggapan kamu sebagai sahabat dokter Siska untuk memperjuangkan support kamu sebagai sahabat? Support aku, perjuangkan terus apa yang harus kamu perjuangin. Kamu wanita, apalagi wanita independen yang bekerja, jangan mau dimanfaatin sama laki-laki kayak gini. Tuntut apa yang menjadi benar-benar hak kamu. Aku yakin keadilan pasti ada sama orang yang benar. Dan Kevin juga kemarin baru saja menuding dokter Siska bahwa dokter Siska menyuap polisi katanya untuk memperlancar kasusnya dokter Siska dengan Kevin ini. Percaya nggak sih kamu kalau dokter Siska menyuap polisi? Enggak sih. Ini si Kevin sendiri yang Enggak bilang. sih, kita sebagai masyarakat awam aja ya. Kita sebagai masyarakat awam melihat ya. Kayak tadi barusan aku ngobrol sama produsernya Precious Production. Aku ngobrol sama OB. Oke. Mau wawancara apa tak emang hari ini? Tadi aku ada mau syuting sama Sule juga kan. Terus mereka kayak nanya, ya kasus itu sih nggak make sense ya. Ini masyarakat awam ya. Kasus ini nggak make sense sekali ya, masa cowok tinggi gede ngelaporin cewek yang pendek kecil gitu loh. Itu nggak make sense. Jadi aku yakin pihak berwajib juga tanpa perlu didekati atau punya hubungan khusus atau mungkin under table dan lain-lain, juga pasti pihak kepolisian akan melihat di side yang sama nih, seperti aku dan
masyarakat awam melihat kasus ini seperti apa gitu loh. Artinya kamu nggak percaya kalau si Kevin ini menuduh dokter Siska menyuap polisi, kamu nggak percaya? Enggak lah. Dan aku juga kenal kok sama dokter Siska orangnya seperti apa. Dan dokter Siska kan sekarang IG-nya kan kita tahu sendiri, IG-nya nggak bisa diakses ya. Iya, Dia punya di-hack akses IG baru sekarang, bikin IG baru karena katanya itu di-report sama fans-fansnya si Kevin katanya. Gimana sih? Kalau Instagram menurut aku sendiri ya. Kalau Instagram dokter Siska itu kan punya klinik. Dia juga sudah punya running bisnisnya sendiri. Tanpa Instagram pun aku yakin nggak akan mengurangi kekayaan dia kok. Iya, ya. Beda cerita bye-bye pihak sana, nanti kalau IG kamu yang di-report nggak punya apa-apa ya kan? Cuma punya Instagram doang, kalau di-report yang hilang, waduh. Dan dokter Siska juga sebelum IG-nya hilang itu katanya dianggap pansos karena dia dekat sama pemain-pemain Ikatan Cinta, temen-temennya si Kevin gitu. Pansos, kalau menurut aku sih, kalau aku punya klinik, ini kita ngomong bicara ya, kalau aku punya klinik dan aku bisa mempromosikan, aku punya produk melalui, waktu itu kan mereka pacaran, teman-temannya pacar aku membantu untuk mempromosikan produk aku, kenapa tidak? Itu kan namanya strategi bisnis, bukan pansos loh. Bukan pansos ya. Bukan lah. Followersnya meningkat pun itu tidak bisa dibilang pansos ya. Itu kan strategi bisnis dan Strategi menurut bisnis. aku itu sesuatu yang smart loh. Apalagi aku punya pacar nih, dia bintang sinetron artis A, B, C misalnya. Terus teman-temannya bisa aku ajakin barengan nih untuk collaboration. Kenapa enggak? Itu kan strategi bisnis dan menurut aku itu smart loh. Iya. Itu dokter Siska sendiri sosoknya seperti apa sih di mata kamu sebagai sosok? Dokter Siska, menurut aku dia sosok yang pertama, walaupun kita berantem ya, dari awal kita berantem sampai sekarang kita baikan, sampai sekarang mungkin kita ada kerjasama bareng-bareng ya. Oh iya? Iya. Aku lihat dia itu orangnya to the point. Kalau nggak suka langsung ngomong. Oh gitu, to the point. To the point. Kalau nggak suka langsung ngomong. Apa yang di hatinya dia langsung ungkapkan. Dia nggak peduli apa kata orang. Mungkin itu yang membuat IG-nya ke Bennett. Tapi kalau hatinya aku rasa baik dan nggak pernah berbohong ya. Nggak seperti kepribadiannya Kevin yang apa aja tuh bohong. Udah bohong ke gap nggak mau ngaku lagi. Tapi tersebar juga video kekerasan antara dokter Siska dengan Kevin. Udah pernah lihat belum? Udah pernah lihat. Udah pernah lihat ya? Dari kedua sisi udah pernah Udah lihat. pernah lihat. Gimana tanggapan kamu ada kekerasan juga yang dilakukan oleh dokter Siska terhadap Kevin, ada juga Kevin yang keras juga terhadap. Ya namanya cewek ya, bela diri wajar ya kataku. Ya namanya cewek membela diri wajar, tapi cowok ngebanting kayak gitu, nggak banget deh menurut aku. Nggak banget ya itu, Nggak. karena nggak sebanding ya. Nggak sebanding. Tapi kamu pernah dikenalin, oh kamu kan mantan ya, maksudnya pernah dikenalin, ini loh pacar gue. Aku ya pernah, sampai keluarga-keluarganya juga dulu, keluarga dia sudah dekat dengan keluarga aku pun sudah dekat sama keluarga dia dulu. Dok lagi di mana dok? Situ. Aku lagi di India. Oh lagi di India, bentar. Bentar ya dok. Biar dok. Dok, mau update dong dok, sedikit dok, kasus perkembangannya dok, seperti apa sih dengan Kevin Hillers ini dok? Perkembangan gimana maksudnya? Update kasusnya sudah sampai mana perkembangannya? Untuk kasusnya sih yang mana ya? Untuk di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sampai saat ini mungkin minggu depan sidang ketiga, dan 2 sidang pertama itu yang bersangkutan tidak pernah datang. Soal dokter menuntut 1,5 miliar itu gimana dok? One prestasi. Iya, itu kan sudah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, tapi tergugat belum pernah datang. Gitu. Karena kan memang ada kontrak yang tidak terpenuhi. Oh gitu. Soal ini dok, Gitu. si Kevin menuding dokter ini menyuap polisi, tanggapannya seperti apa sih dok? Oh itu sih fitnah ya. Karena kan sebenarnya itu kan yang dia sebar itu adalah percakapan antara
Tata dan dia. Saat itu Bang Pitra belum menjadi kuasa hukum saya untuk di Polres Bogor. Gitu, dan Tata sendiri bisa ditanyakan lah, dia katanya cuma mau mancing-mancing aja. Jadi itu semua hanya katanya-katanya. Oh gitu, Gitu. berarti itu tidak benar ya dok? Itu tidak benar karena percakapan itu terjadi antara Tata dan si KH, dan itu pun saya sebenarnya nggak pernah berkomunikasi dengan Tata saat itu. Kita masih belum baik ya statusnya ya Tak ya. Iya, belum baik kan kita. Ini sampai sekarang Ya. udah Jadi baik kan waktu dok ya? itu, sekarang kan kita udah deket, udah share seperti support lah, saling support karena sama-sama korban gitu. Ya mungkin Jadi waktu itu kejadiannya Tata memang pengen mancing-mancing aja ya Tak ya. Pengen mancing-mancingnya direkam ya, emang manipulatif sekali itu orang jahat ya. Iya, dan waktu itu saya sendiri belum pernah berkomunikasi sama Tata waktu itu karena kita hubungannya belum baik gitu. Jadi dia ini merekam percakapan Tata yang sebenarnya Tata juga cuman mancing-mancing karena ibaratnya biar pengen tahu aja, mungkin dia tanya-tanya Tata Iya, aja, pengen yang tahu. pasti saat itu Direkam-rekam, memang Bang manipulatif. belum menjadi kuasa hukum saya di Polres Bogor. Bang Pitra belum pernah ke Polres Bogor, apalagi bertemu penyidik. Sampai saat ini pun Bang Pitra menangani Polres Bogor itu baru 14 Oktober dan belum ketemu dengan penyidik. Gitu. Jadi kan kalau di situ kan rekaman antara percakapan Ayu Thalia dan si KH itu kan berarti katanya ya, katanya. Sedangkan hukum itu bukan berdasarkan Katanya. gosip atau rumor, tapi harus fakta. Betul tidak? betul. Ya, kalau dia kan katanya tidak bisa seperti itu ya. Dia boleh berasumsi seperti itu, tapi faktanya saya justru memiliki video dia dan pengacaranya ada berkoordinasi di kafe dengan penyidik. Saya ada bukti video dan foto. Waduh. Gitu. Ada koordinasi dengan penyidik Polres Bogor di tempat makan. Saya punya fakta, tapi nanti ya saya akan ini kan, karena kan kalau saya bukan katanya, ini ada foto dan video pengacara si KH, dan KH-nya ada berkoordinasi di tempat makan dengan penyidik. Saya mendapatkan bukti itu dari netizen. Oh, dari netizen dapatnya ya kak? Dari netizen, iya. Dari hengpong jadul ngasih info ke aku. Oh gitu. Oke, kakak mau Iya. Belum. Jadi kan kalau dia kan hanya berdasarkan percakapan yang dimana Tata sendiri saja hanya ngarang-ngarang ya. Kayak kamu Iya, kan, mancing-mancing. saya sama dia nggak pernah berkomunikasi. Waktu itu kita belum bayan, conversation aku direkam. Sama dia. Berarti Dan udah kamu ketahuan tuh ngomong, orang jahat. berbicara seperti itu, yang masalah sawer-sawer itu kenapa Tak? Kan kita belum pernah komunikasi. Kamu waktu itu kenapa bisa bicara seperti itu sama si KH? Iseng aja mancing-mancing dia. Mau kemana sih arah dan tujuannya gitu loh. Iya, karena Tata kan pengen tahu. Soalnya setahu saya Tata juga disuruh untuk bersekutu ya, untuk menjatuhkan aku ya Tak ya. Nggak mau aku. Gimana cara nyuruhnya misalnya? Ya, jadi Tata ini diminta untuk melaporkan saya terkait ITE yang dulu kita ada ya sempat selek gara-gara dia sebenarnya. Oh, Ya kan? oh pernah, tapi nggak dijalani sama tatanya? Nggak aku jalanin, what for? Karena sebenarnya kita kan berantem gara-gara laki-laki itu. Nah, laki-laki itu juga sudah bukan siapa-siapa dalam kehidupan kita berdua, yang ada malah merugikan kita berdua. Untuk apa kita berantem? Benar. Tapi dok, pelanggaran apa sih dok yang dilakukan sama Kevin dok? Mungkin ada kaitannya dengan brand ambassador? Ya itu tadi saya sudah katakan, dia
wan prestasi, Mm-mm. melanggar kontrak, tidak sesuai dengan target atau janji dia untuk postingan-postingan, dan juga sama baik BA klinik maupun skincare. Oleh karena itu kan saya sebenarnya tidak mau banyak bicara, akan tetapi dibuktikan di pengadilan gitu. Karena kan kalau seperti itu pembuktian kan biar hakim yang menilai. Saya sejauh ini kenapa sampai ke proses hukum meja hijau, karena supaya masyarakat lebih jelas menilai, bukan hanya katanya-katanya, akan tetapi saya yang mau itu adalah fakta hukum, fakta yang sebenar-benarnya, yang terang benderang. Jadi tidak ada istilahnya asumsi gitu. Karena kan kalau nanti kan ada putusan hakim ketok palu sehingga jelas dan terang siapa yang sebenarnya salah, siapa yang benar, dan siapa yang sebenarnya korban, bukan playing victim. Itu kan. Tapi kan dalam persidangan Karena kemarin kemarin juga sebetulnya kan kita sama-sama ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK. Akan tetapi di sini yang diterima permohonannya kan saya. Otomatis jelas lah siapa yang benar. lembaga pemerintah yang memiliki kredibilitas tinggi melindungi saya sebagai korban gitu. Tapi kemarin dia kan mangkir dari sidang. Itu apa karena takut gimana Dok? Kalau kata dia katanya kan strategi. Kalau saya sih malah senang, semakin dia tidak kooperatif, otomatis hakim juga bisa menilai dan pastinya putusan lebih cepat diputuskan. Saya berharap dia jangan datang terus aja, gitu kan? Karena di situ kan terlihat Biar dijemput gitu ya. kooperasinya, Hore. kemudian penghargaan terhadap pengadilan, karena kan di situ pengadilan merupakan lembaga resmi hukum pemerintah untuk mencari keadilan ya, gitu kan. Makanya di sini jika dia merasa benar, buktikan, gitu. Karena kan saya sudah jalur yang tepat, jalur hukum. Tapi ada harapan Gitu. Jadi juga. di sini Ada harapan dokter untuk dijemput paksa nggak sih ini sesuai dengan keinginan Tata nih? oh kalau itu urusan itu saya kurang tahu ya, karena lebih ke arah orang yang harus bertanya kepada pihak berwajib. Kalau yang seperti itu jangan ke saya, Mas. Soal Gitu. dokter, soal pengaduan dokter ke Komnas Perempuan gimana, Dok? Mereka mendukung saya karena banyak korban yang lain, termasuk Tata juga salah satu korban pelecehan seksual ya. Oh juga Secara mengalami. fair, secara ada dia buktinya juga punya, Tata miliki, cuman tinggal lapor aja. Tergantung Tata. Ya Tak ya. Benar. Tapi ada kemungkinan berdamai nggak sih, Dok? Saya tidak mau membahas kemungkinan-kemungkinan, ikuti saja proses hukumnya sesuai dengan prosedur dan koridornya. Karena kalau hal tersebut nanti saya harus bicarakan dengan penasehat hukum, gitu. Oke Dok, selama pacaran mungkin ada pernah Kevin minjem uang atau gimana gitu Dok ke dokter? Coba tanya ke Tata juga. Tata suka minjem uang gak, Tak? Pernah ada minjem. Pernah ada minjem ya? Pernah ada minjem. Sama lah. Sama ke dokter juga? Sama, yang lebih parah lagi uang photoshoot tuh, Tata juga saksinya. Saya kasih dia uang photoshoot, terus sebagian dikirimkan ke Tata ya, Tak ya. Uangnya dikasih aku. Kan waktu Iya. itu pas lagi Aku jalin kasih. hubungan bareng-bareng. Iya lagi kan? bersamaan gitu ya? Iya. Jadi saat itu dia memiliki hubungan dengan saya dan Tata di saat bersamaan. Oke. Saya kasih uang dia untuk photoshoot, sebagian dikirimin ke Tata ya, Tak ya. Kacau juga ya. Gitu. Dan yang pastinya untuk minjem uang, tanya saja, dia juga pernah beberapa kali pinjam uang, termasuk ini kan ke kamu juga pernah pinjam uang nggak, Tak? Pernah ada buktinya juga. Sama, Ada saya buktinya? juga Ada. ada bukti transfer. Oh. Gitu, bukti transfer, bukti percakapan. Kalau saya di sini ketika berbicara itu
dengan bukti ya, bukan Iya. katanya, bukan berdasarkan orang lain. Itu kalau dia kan fitnah saya melakukan sawer-sawer lah, tapi itu kan pernyataan dari Tata yang Tata sendiri hanya ngarang-ngarang dan Iya, guyon-guyon lagi mancing-mancing terus bercanda-bercanda nih. direkam. Iya. Direkam niatnya dia Saat udah nggak itu pun- bagus. Iya, saat itu pun itu Tata tidak pernah mendapatkan pernyataan dari saya. Hmm. Gitu. Oke dok, dokter tanggapannya gimana dok? Dokter dianggap pansos nih karena dekat dengan pemain-pemain Ikatan Cinta, followers dokter nambah. Mohon maaf sih, Tata juga mungkin tahu kita tahu berdua ya Beb, siapa dia. Kita sih udah mengenal artis-artis papan atas. Tata juga dengan profesi dia, saya juga sama. Kita kenal semua artis itu tanpa bantuan dia ya Beb ya. Mm-mm. Jadi nggak bener banget Betul tuh. tidak? Itu nggak betul. Karena di Iya Pak, sini sebentar. Tata juga kenal banyak artis, gitu kan. Saya juga sama. Kayak Tata nih kenal Rizky Bilar, kenal Raffi Ahmad, kemudian kenal Lesti. Dikenalin atau kamu kenal sendiri, Tak? Aku kenal Lesti dan Bilar, bukan dikenalin Kevin lah. Emang dia ada kerja sama kok sama Prestige. Iya, ya makanya itu juga saya kenal Amanda Manopo bukan dikenalin karena ada kerjasama jauh sebelum saya kenal dia. Saya sudah bekerja sama dengan klinik. Ada buktinya, postingan saya di IG klinik tahun 2020 bulan Maret. Saya sudah bertemu dengan Amanda Manopo, dia melakukan treatment di klinik, jadi tidak pernah dikenalkan. Sedangkan Ikatan Cinta itu mulai tayang di RCTI kan Oktober 2020. Saya sudah mengenal Amanda Manopo jauh sebelum Amanda Manopo berakting di sinetron Ikatan Cinta. Dan Tata juga tahu si KH ini ketemu saya Februari ya, Tak ya, 2021. Karena ada kerjasama sebagai brand ambassador produk. Tata juga tahu kan ya, pasti dikasih tahu sama dia ya. Dikasih tahu. Ya, Gitu. Tata tahu kapan dia pertama kali bertemu dengan saya di klinik. Tata tahu karena awal-awal itu karena memang kita kerjasama produk, ya nggak Tak? Dok, ada Nah, jadi dok ada ancaman nggak sih dok saat dokter melaporkan ke LPSK dok? saya sih ancaman-ancaman itu sudah dari bulan Mei ya. Saya diancam untuk dicabut izin praktek, saya diancam akan dihancurkan hidupnya, dan diancam video-video akan disebar-sebar. Sebenarnya sih ancaman-ancaman sudah banyak dari sebelum dia melaporkan saya juga. Udah banyak ya dok ancaman itu? Ancamannya sudah banyak, menghancurkan hidupku, kemudian mencabut izin praktek. Sekarang pun kan banyak menggiring opini, termasuk rekayasa chattingan itu kan rekayasa. Itu bukan gaya bahasa aku ya, Beb ya. Itu bukan chatnya dokter Siska itu? Bukan. Oh bukan. Itu rekayasa. Ya, kalau misalnya itu memang chat aku, tolonglah minta ke dia dibukakan nomor HP-nya dan serta tanggal chattingnya. Dia kan nggak menuliskan, tidak ada keterangan tanggal chatting ya. Dan itu bukan gaya bahasa saya. Itu betul-betul 100% rekayasa chatting. Rekayasa. Dan saya sudah mengenal Amanda Manopo jauh-jauh hari sebelum ada Ikatan Cinta.